Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang berbahagia. Mengingat terbatasnya waktu, mohon maaf kami tidak menyebutkan nama-nama tuan guru. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim selalu, agar kita semua sehat selalu. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah dan bening ini, sebening hati kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersarang di dada kita iman dan Islam, sehingga kita bisa menggugurkan kewajiban, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Salawat dan salam yang kita pasrahkan terarah dan tercurah buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Dan kepada kita yang masih cinta dan komitmen terhadap ajarannya. Baiklah, dibuka lembaran fotokopinya yang ada. Ya. Hanya doa saja yang bisa kita kirimkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dengan suara yang semangat ya, biar kedengaran sampai ke Palestina begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa asli zata bainahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, kasihanilah orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Persatukanlah hati mereka dan tolonglah mereka terhadap musuh-musuh Engkau dan musuh-musuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maksif anna wa an jami'il muslimina minal bala'i wal waba'i wal mihani
wal fitani ma la yaksifu ghairuk. Ya Allah, lenyapkanlah dari kami dan dari kaum muslimin segala macam cobaan, wabah, ujian dan fitnah yang tidak sanggup kami melenyapkannya selain Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina waz zalimina. Allahumma shattit samlahum wa maziq jam'ahum wa anzil alaihim bala'akal lazi wala yuraddu anil qaumiz zalimin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang zalim kepada kami. Ya Allah, cerai-beraikanlah kesatuan mereka dan robek-robeklah persatuan mereka, dan turunkanlah kepada mereka bencana yang tidak mungkin ditolak oleh orang-orang zalim itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tahu enggak tuh metodenya? Kalau guru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, murid Bismillahirrahmanirrahim, wa ba'du fa'ina. Tahu itu metode siapa? Metode guru TK. Ya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu itu kaktus. Ambil hadiahnya sama Pak Haji Idris. Ya. Itu adalah metode malaikat Jibril. Biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan itu berhalwat. Berhalwat itu artinya menjauhkan dari keramaian dunia. Bukan bersemedi, bukan tapak, bukan. Tapi mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk mendapatkan inspirasi, ilham. Tapi Rasul bukan ilham dan inspirasi yang dia dapat wahyu. Gaujat Daud. Masya Allah. Tidur, nginep di mana? Di Gua Hiro. Tahu Gua Hiro di mana? Cisalaknya dikit. Beberapa hari beliau tidur di Gua Hiro, datang malaikat Jibril. Abshir ya Muhammad, anna Jibril wa anta Rasulullah. Berbahagialah ya Muhammad, anna Jibril wa anta Rasulullah. Saya adalah Jibril. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita ketemu orang salaman, bilang jangan jimbai. Ya. Ada di sini Pak Saun ya. Apa? Seun. Ana Seun, wartawan Tempo dari Depok. Yang tempo urung, tempo gagal. Iya. Jadi ini pelajaran buat kita. Ya. Kalau kita ketemu orang yang sudah lama, ya, kita bilang nama kita, jangan sampai orang kelagepan. Ya, ya.
Anna Jibril wa anta Rasulullah bihajil ummah. Rasulullah bangun itu kalau dari tidur apa tuh? Rerungonan ya. Masih belum menyatu begitu lelungguh ya. Apa? Masih gelir gitu ya. Iqra, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqori, saya tak pandai membaca. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita nggak bisa, bilang nggak bisa. Rasulullah disuruh baca Iqra, apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqori, saya tak pandai membaca. Pelajaran buat kita. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan maaf saja. Ya. Nggak tahu, apa kata orang sekarang? Sok tahu, bapak yang bilang. Ya. Atau belaga, tahu. Ya. Atau kagak mau, tahu. Ya. Cari tahu. Ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita nggak tahu, sportif gentleman, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu, jangan belaga tahu. Nabi itu. Sampai 3 kali malaikat Jibril Iqra. Nabi jawab, ma'ana biqari, saya tak pandai membaca. Iqra. Ma'ana biqari, saya tak pandai membaca. Baru malaikat Jibril bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi metode siapa? Malaikat Jibril. Ntar kalau ada kuis dapat 100 ya. Lalu kenapa umat Islam ini begitu simpatik, ya, begitu peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina? Ya. Itu ada setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama humanism. Apa tuh gua gak tahu artinya ya. Humanism ya. Yang kedua ada kesamaan keagamaan. Ya, di sana juga beragama Islam, punya tauhid. Jadi kita ada senasib dan seperjuangan, seiman dan seideologi. Ada sense of belonging. Apa tuh? Terserah ada ya. Di sana ada Masjidil Haram. Barangkali nggak kelar ini kita uraikan satu persatu ya. Mungkin nanti datang colekan ya. Ada colekan mesra, ada colekan maut ya. Mudah-mudahan lulus nggak sampai dicolek ya. Yang pertama humanism ya. Artinya manusia ini ya punya kemanusiaan ya. Karena apa? Manusia ini makhluk yang terhormat ya. Makhluk yang mulia ya. Makhluk yang habis apa? Ya. Habis. Wah, manusia yang hidupnya itu bebas ya. Tidak boleh terjajah, dianiaya, tidak boleh. Harus merdeka, huriyah. Ya. Tapi bebasnya manusia ini bebas, terbatas dan bertanggung jawab. Nah ini jangan bebas kebablasan. Ya. Bebas, terbatas, kok bunyi ululu? Anu kali ya. Hah? Lagi. Ini kudu berhenti kali. Iya. Terus ya, kita gancangin aja dah. Jadi manusia itu ya hidupnya ini bebas ya. Tapi sekali lagi bebasnya tidak boleh kebablasan. Seperti bapak dan saudara mengendarai kendaraan di jalan raya, di bebas hambatan jalan tol. Silakan tancap gas 200 km per jam. Silakan. Up to you kalau mau. Tapi ada rambu-rambu. Awas. Di waktu hujan jalan licin. Tuh. Awas.
jalan Mandaki, jalan Manurung. Awas, jalan menyempit. Itu rambu-rambu. Awas, ada nenek-nenek nyebrang pakai rok mini. Itu rambu-rambu. Rambu-rambu jalan tadi kan kita bebas mau tancap berapa kilometer, tapi itu ada rambu-rambu. Kadang-kadang di jalan itu ditulis rawan kecelakaan. Kadang-kadang dipajang itu motor, mobil yang pasti tabrak. Kalau kata orang, kok ada motor ditaruh di sini? Itu suatu pelajaran kalau kita mengendarai kendaraan tanpa kendali, itu akibatnya tuh kayak motor, kayak mobil yang ditabrak. Jadi bebas, terbatas, dan bertanggung jawab. Itulah manusia ya. Nah, oleh karena itu kita ini sekarang ya sedang memperjuangkan ya nasib orang-orang saudara kita di Palestina ya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 preambel ya. Itu di sini dalam alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu dinyatakan di dalam. Ya. Nah, ini kita sedang perjuangkan. Ya. Manusia yang punya harkat dan martabat yang terhormat di sisi Allah, tapi diperlakukan di Palestina sama Zionis, laknatullah, Yahudi. Manusia itu seperti binatang yang kita saksikan melalui apa tuh? Melalui berita, melalui video. Apa videonya itu hoax kita nggak tahu. Ya, pokoknya kita tahu begitulah. Tapi berita umum sedunia memang Palestina sedang dijajah. Nah, ini kita sedang perjuangkan. Ya, mudah-mudahan yaitu orang-orang yang meninggal sana menjadi syuhada semua. Amin. Bapak mau dikirim ke sana? Ya, mau. Bersono, bulan apa-apa udah lemes. Ya. Jadi inilah manusia ya, sebagai makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia, ya, yang punya harkat dan martabat terhormat di sisi Allah. Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Al-Isra ayat 70, surat ke-17 ya tuh. Ini Allah memuliakan ya. Masa sesama manusia kita ini saling apa? Saling menindas, saling membunuh ya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak cucu bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di lautan, bahkan sekarang di udara. Kalau kita kemana-mana ada kendaraan di darat, ada mobil, ada bus, ada ojek. Sekarang malah ada kereta cepat. Udah jajalin belum? Masih ada waktu tuh gratis 150. Ini mah bukan promo bilangin tuh ya. Cuma antrinya susah. Jakarta Bandung 35 menit ya. Boleh jajalin tuh ya. Mumpung masih gratis ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri rezeki mereka dengan yang baik-baik. Itu Allah coba. Menciptakan manusia tapi diberikan sarana dan prasarana. Diberikan fasilitas yang diprioritaskan untuk manusia. Ya. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Ini manusia ini. Orang-orang terhormat semua. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kalau kita ini makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat, kita harus bisa menempatkan diri. Oh, ya. The right man on the right place. Ya. Bisa menempatkan diri. Jangan makhluk yang mulia begini, beduk maghrib masih nyingsot baik di jalanan. Masuk ke masjid. Ya. Azan sudah memanggil Allahu Akbar, masih nongkrong baik dia. Kalau kita orang terhormat seperti itu, ya.
Jangan kita menempatkan diri ini ya pada tempat yang tidak tepat ya. Terhormatin semua ya. Pada saat Allah menciptakan manusia, di situ kata tukang ahli nahwu di belakang ini, walaqad karramna, pakai dhamir nahnu tuh. Laqad khalaqnal insana, pakai nahnu. Tapi pada saat Allah merintah manusia, pakai aku, wa ma khalaqtu. Tuh. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, tukang nahu nanti yang membahas tuh. Di sini banyak tukang nahu nih. Banyak ahli sorob, ahli sarap juga banyak. Coba lihat, setiap baca Al-Quran coba lihat. Pada saat Allah memuji perbuatannya, Allah pakai dhamir nahnu. Tapi pada saat Allah memerintahkan, karena yang berhak merintah ibadat Allah dan Rasulnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali belum dicolek, sadar gitu ya. Kita mengundurkan diri saja ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini ya dengan adanya kuliah subuh ini ada suatu peningkatan di dalam ibadah. Amin. Karena sebagai makhluk yang terhormat. Oleh karena itu kalau jalan-jalan kemana-mana jangan pakai celana buntung. Ini ya Allah. Jamaah kuliah subuh pakai celana buntung. Segini nih, dia kuliah kemana-mana ngablag. Itu aurat, dosa. Dosa Haji. Iya, kan ini mau kerja bakti. Biar kerja bakti juga kagak boleh. Iya, pakai celana panjang. Istri kalau berenang pakai apa? Jubah sono. Istrinya orang kuliah subuh itu, Masya Allah. Kok Pak Haji tahu baik? Tahu baik. Iya. Jadi dari busanahnya ini kita ya harus dijaga, keluarga ya dijaga ya, bukan bini doang, bukan anak doang, semua yang namanya keluarga itu yang disebut apa? Babanya. Nah anak sana babanya apa? Tukang kuliah subuh tuh tukang katanya. Iya. Jadi coba faktor intern kita ini kita jaga ya. Alma mater namanya, alma mater kuliah subuh ya. Kalau mau kemana-mana rapi, ya. Bagus ke kondangan begitu ya. Makan pakai celana kolor doang. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.